Logic Squad, kembali lagi di Suara Logic. Suara Logic aja didengerin, apalagi suara hati kamu. Hari ini aku yang jadi host sama teman aku. Tapi bohong, bercanda. Ayo Logic Squad, this is Bella And I'm Celine. and welcome back to another episode of Suara Logic. Suara Logic aja didengerin, apalagi suara hati kamu. Kan bentar lagi kita liburan nih. Logic Squad mau kemana? Kamu mau kemana? Aku sih di rumah, kalau kamu? Ke hati kamu. Nah, kita ini kedatangan narasumber yang luar biasa. Siapa tuh? Wow. Siapa tuh? Coba ya, Siapa tuh? kita sambut aja Cikef dan Ko Steven. Nah, halo Ko Steven dan Cikef. Bagaimana Hai. kabarnya? Baik. Kalau kalian? Alhamdulillah. Ya bisa dibilang baik, bisa dibilang tidak. Ini mencurigakan. Gimana cerita? Aduh, Podcast baru gini. Kembali Cerita ya, gini ya. bukan saya maksudnya. Iya, kan dia dari balik ya. iya. Nah, bentar lagi kan liburan nih. Lagi. Betul ya, iya betul juga. Koko dan Cece ini mau liburan kemana? Kalau Mana? nah iya, kalau aku juga gak kemana-mana sih. Serius? Bener, kalau tadi kan kalian kan ada Bella di rumah aja. Selin katanya mau pergi ke hatinya Bella. Serius, nggak kemana-mana. Bener, paling ke rumah, terus ke Ciputra Mall, terus udah balik lagi ke rumah. Kan katanya mau keluar kota nih, ada wacana. Waduh, Iya kah? enggak, bohong banget nih Steven. Tahu dari mana tuh? Nge-stuck ya kamu? Aduh. Gimana ya? Stop, nggak boleh, Dari spill dulu, itu nanti. Kalau kegiatannya udah tahu belum sih mau ngapain? Belum ya? Duluan sih boleh. Waduh, kalau saya paling ya melakukan kegiatan orang-orang saat liburan gitu ya, bangun, terus makan, paling main game, push rank gitu ya. Terus Kan seorang Cikef bisa main game. bisa dong, ya kalau saya nggak main game nggak saya stres, misalnya mau Betul. sekolah belajar terus, pasti ada waktunya santai-santai. Terus paling waktu sama keluarga gitu-gitu. Si Cikef nggak mandi ya? Mandi dong, iya mandi juga terus itu perlu banget. Terus habis itu ya tidur lagi gitu. Saya gitu-gitu aja sih. Soalnya aku kalau liburan nggak pernah mandi. Ini Ya maksudnya kita menghemat air. Jujur sama loh. Iya kan? Tas dulu. buset. Harus hemat air. Kalau Steven di mana tuh? Pas liburan mau ngapain aja? Gimana ya? Masalahnya kalian udah baca belum sih berita yang baru-baru ini virus pneumonia naik? Maaf ya aku jarang baca berita. Aduh, Gimana tuh? Virus Gimana flu tuh? gitu tuh ya. Iya. Itu katanya virus baru dari. Aduh, bentar lagi kita mulai kan ya? Aduh, jangan dong. Aku tuh mau dapat apa nih? Jangan kayak gini aja dong, jangan kita ini. Jangan kayak Iya. jangan jadi part 2 loh ya. Aduh, amin. Makanya mungkin liburan ini kayaknya di rumah aja sih. Di rumah aja menjaga diri. Jaga Tapi kesehatan. enaknya liburan itu ya liburan, pergi gitu. Iya sih. Iya. Tapi karena situasi begini jadi susah. Situasi lah yang memaksaku begitu. Aduh. Asik, set boy sekali. Iya. Juga kan bentar lagi kan iya tahun baru ya. Setahun Iya. lagi tahun baru. Setahun baru. Sebulan lagi. Iya. Sebulan lagi tahun baru nih. Ini kan udah Desember nih. Betul. Bulan depan tahun baru, Januari. Aduh. Siap untuk mengakhiri 2023? Siap banget. Makanya Nah, kalau gitu apa aja sih yang disyukuri di 2023 ini? baru mau mengakhiri ya. Iya. Harus jelas Iya. balik lagi. Betul. Tapi kalau dibilang bersyukur mungkin banyak ya. Salah satu contohnya itu bisa naik kelas itu aja udah bersyukur banget. Oke. Kayak dari kelas 10 kan sekarang kelas-kelas. Nah terus sebenarnya aku masih sehat-sehat sampai sekarang itu bersyukur loh karena Iya. kalau dilihat dari pola hidupku itu agak gimana ya? Sebenarnya kalau
dilihat dari pola hidupku masih sehat sampai saat ini itu udah bersyukur karena bisa bilang aku tiap hari itu bergadang kerja. Waduh, Pasti mungkin yang suka nunda-nunda tugas Rina. Itu harus dihindari ya Logic Squad, jangan ditiru. Betul. Betul. Iya. Karena itu bisa merusak kesehatan dan kalian harus makannya yang baik juga. Teratur gitu ya. Teratur, karena kalau kayak aku tuh apa ya, makan asal-asalan terus minum manis terus, jadi sampai saat ini masih sehat aja udah bersyukur gitu Pak. Iya sih. Aku juga banyak makan ngasal, makan jajanan, minuman manis-manis, padahal aku udah dilarang banget sama mama aku buat minum makan gitu. Cuma aku tetap stand for manis-manis. Bandel juga ternyata host kita satu ini ya. Maaf ya. Kamu laporin ke mamanya, ayo kita laporin ke mamanya. Kamu ngapain minum manis-manis kan kamu udah Iya dong, aku udah manis, apalagi kamu. Kalau Cika, Kalau hal-hal yang disyukurin di tahun ini sih ya banyak juga ya. Masih hidup dan bertahan aja saya udah syukuri banget. Apalagi kan saya kayak dari kelas 10, 11, 12 sampai di term ini juga gitu udah bisa naik kelas sampai kelas 12. Itu saya udah bersyukur banget bisa menuntaskan seluruh tugas gitu yang diberikan oleh guru-guru tercinta gitu. iya, Kelas 10. perjalanan yang sangat panjang akhirnya Banget. di 2023 ini Kayak nggak lama lagi tuh lulus gitu, tapi bakal menempuh perjalanan yang lebih sulit lagi. Iya. Pasti. sedih gak akan meninggalkan masa-masa SMA ini? Sedih sih, kalau ditanya sedih apa enggak pasti sedih, karena kan SMA itu kan kata orang juga banyak banget kenangannya ya, dan itu bener banget di SMA ini kayak aku punya banyak banget kenangan yang mungkin gak akan bisa dilupakan gitu. Masa-masa terindah. Betul banget, masa-masa terindah. Apalagi Teman-temannya seru-seru, asik-asik, terus punya di kelas gitu yang asik-asik juga. Kita termasuk gak? Termasuk. Bisa. Oke. Kalau tadi hal yang disyukuri, pelajaran apa yang didapat di 2023 ini? Wah, kalau ini sih, ini sepupunya Kak Kevin. Untuk pelajaran-pelajaran hidup kayak gitu udah sepuh. Nggak juga ya, aku belum terlalu banyak makan garam juga kayak orang-orang lain. Jadi kalau untuk pelajaran yang didapat itu di tahun 2003 ini cukup banyak juga. Kayak kita harus tetap bersyukur, bersabar juga gitu kan dalam menghadapi sesuatu. Terus pelajaran yang didapat di tahun 2003 juga yaitu banyak-banyak mengikhlaskan, harus bisa mengikhlaskan sesuatu, bersabar, itu pokoknya penting banget gitu. Terus di tahun 2023 ini juga ya gitu deh, gitu. Harus ikhlas kalau dia sama yang lain ya. Betul, itu juga salah satunya ya. Mention terus ya. Ya. Galau host kita yang satunya ya. Kalau Steven apa nih kira-kira pelajaran yang bisa didapat dari 2023 ini? Sebenarnya pelajaran itu kan berarti kita mengambil dari yang buruk ya. Iya, Betul kayaknya sih ya. Supaya Bisa kita jadi. nggak mulai lagi. Yes. Mungkin semua orang kan punya tujuan ya. Kalian di awal itu punya tujuan kan? Sebenarnya ada, cuma masih bingung-bingung ya. Ya apa? Kayak kadang tuh kalau kita punya tujuan yang pengen kita capai itu kita harus sabar-sabar. Jadi kayak harus melakukannya itu step by step, jangan terburu-buru. Karena kalau terburu-buru tuh pasti hasilnya nggak maksimal juga gitu kan. Nah, jadi mungkin itu sih pelajaran yang paling berkesan buat aku, harus sabar lah, jangan terburu-buru. Oke guys, itu berarti kita perlu ambil dari podcast kali ini. Ya tentu itu pelajaran yang didapatkan dari pengalaman mereka. Seperti tadi terburu-buru, lebih bersabar, dan pastinya Ikhlas. ya Harus ikhlas. Oke. Nah, di 2023 ini kan panjang banget ya rasanya, atau enggak singkat banget rasanya. Betul banget, betul Iya. banget. Nah, keinginan apa sih yang belum terpenuhi? Ya banyak gitu kan. Kalau menurut aku sendiri banyak sih yang belum terpenuhi. Cika? Kayaknya kalau aku tuh ada beberapa doang ya. Mungkin kita serahkan dulu ke Steven yang kayaknya banyak banget gitu loh keinginan yang belum terpenuhi gitu. Oke, kalau Steven.
relate. Relate kan, pasti nilai relate kan. Relate banget sih kalau naik turun itu bikin grafik bikin stres. yes. Di website ada yang merah gitu kan warnanya, Atau nggak ada. atau nggak ada, belum ngumpul. Iya. Nol gitu ya. No. Kalau Cika Kalau keinginan yang belum terpenuhi itu ya kurang lebih sama sih ya. Salah satunya adalah di bagian nilai gitu. Ada beberapa nilai aku mungkin yang masih agak kurang atau bahkan mepet banget ke KKN. Nah itu kayak menjadi sebuah apa ya, harapan yang belum terpenuhi bagi aku. Apalagi kan aku nih rapot nih term ini tuh term 5 semester 5 gitu. Itu udah terakhir. Jadi nggak akan kepake lagi gitu rapot semester 6, kepake tapi mungkin kayak nggak keseluruhan karena kan kita cuma bisa pakai tuh rapot dari term 1 sampai term 5. Apalagi kayak mau masuk perguruan tinggi tuh yang dilihat adalah grafik perkembangan nilai rata-rata dari rapot kita dari term 1 sampai term 5, dan katanya grafiknya tuh harus yang benar-benar Iya, naik begini. naik ya. Kalau turun naik tuh katanya susah. Nah itu sih dinilai sih ya yang keinginan saya yang belum terpenuhi. Ya sih, bahkan yang kelas 10 kita Semangat ya. kita harus Kena mental saya. Kenapa tuh? Kayak ya susah aja sih. Kan kelas 10 tuh ada baru sosiologi atau kimia. Itu yang culture shock dari SMP. Iya. Oh kalian ini ya merdeka sih ya. Masih general ya? Masih seluruhnya dipelajari. Bukan di kelas. Oh, Steven juga kurikulum merdeka kan? Tahun lalu juga aku lumayan. Saya juga ngerasain. Nah, Culture shocknya se-shock apa? Oh, dari dulu IPA tuh cuma belajar, tau lah ya. Iya. Pas SMP belajarnya kayak gimana? Sebenarnya bukan lebih ke IPA sih, lebih ke arah yang di IPS kan. Aku lumayan kaget tuh di ekonomi sebenarnya. Iya, jujur kayak tiba-tiba banget dikasih rumus. Dikasih tabel. Betul. Harus balance gitu ya. Iya. Akuntansi. Untung aku K13. K13 terakhir. Aduh. Ya, sedih banget. Ya. Nanti tahun depan langsung ya, berarti Udah nggak ada IPA IPS kali ya. Langsung kejuruan. penul. Kan Cici bilang Cici K13 paling terakhir. Ya, Apa rasanya jadi yang paling terakhir? Waduh, sebenarnya rasanya nggak ada apa-apanya sih, nggak ada yang spesial juga. Kayak perbedaannya signifikan gitu? Paling ya kalau aku lihat gitu ya dari angkatan aku sama angkatan yang sekarang ini, aku merasa kayak banyak banget pelajaran mereka yang diujiin. Apalagi kayak kemarin tuh belum lama ini kan kita baru selesaiin PAS ya, ujian akhir semester. Nah itu aku ngeliat jadwalnya kan, terus kayak buset ini lama banget nih yang kelas 10 sama 11 gitu. Kayak kok banyak banget mata pelajarannya, terus kayak keren sih mereka, otaknya kuat. Mempelajari udah IPA yang isinya kimia, biologi, sama fisika, itu menurut aku berat gitu kan. Aku dari IPA sendiri merasa kalau itu agak-agak cukup berat gitu. Tapi puji Tuhan aku bisa melewatinya selama 3 tahun ini. Terus abis itu juga aku ngelihat yang sosiologi ya, terus ekonomi sama geografi itu juga kan kayaknya buset ini berat banget gitu loh. Tapi keren-keren sih kalian pada bisa melalui itu semua. Kalau apa ya? Kurikulum merdeka sendiri kan ada P5. Apa tanggapan CCC? Keren sih P5 itu, kata aku kayak sebenarnya mirip-mirip kayak POE gitu ya, mungkin project-project gitu untuk membuat sesuatu tapi lebih ke arah yang mendukung lingkungan gitu ya. Itu aku salut sih, bahkan aku sempat dengar beberapa yang bikin kayak biopori segala macam, itu keren-keren banget idenya. Serius, kalian keren banget guys, aku salut sama kalian. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Terus kan ya 2023 mau berakhir, kita move on ke 2024. Nah, apa sih harapannya? Waduh, Dari siapa dulu nih? Dari yang mungkin udah mau apa? Lulus? Dia Lulus, lulus? lulus. Dia udah lulus kan? Boleh. Tuangkan karirnya. dari harapan di tahun 2024 ini ya aku berharap aku keterima SNBP atau SNBT. Pokoknya salah satu itu aku keterima di tempat di kampus yang aku tuju. Aku kan mau masuk ke kampus negeri ya. Ya itu harapan aku sih biar keterima di situ. Terus mental aku juga tetap terjaga agar tidak tergoyah gitu ya. Amin. Amin. Apalagi katanya kuliah lebih
Bener. Banyak begadang ya katanya. Iya, kuliah banyak begadang. Terus Ngerjain tugas, matkulnya, aduh. Terus di 2024 ini aku juga berharap KTI aku bisa dapat nilai yang bagus ya. Amin. Sama nanti magang juga lancar-lancar aja lah, semoga. Amin. 2024 ini. Ya. Kira Jangan stres-stres ya, Cek. iya, aku nggak akan stres kok. Santai aja, santai. Soalnya kan banyak ya kasus anak kuliah mahasiswa itu bunuh diri gara-gara stres Iya, banyak banget. Iya. kuliahnya. Jadi Banyak. jangan stres-stres. Iya. Healing, kita perlu healing juga. Betul. Ntar kalau udah kuliah aku balik lagi ke sini aku ceritakan gitu ya. Boleh. Nah, kan aku udah nih, harapan aku itu ya. Iya. Ini kira-kira kalau Steven apa? Apa nih harapannya di tahun 2024? Penasaran saya juga penasaran. Apa nih? Sampai saat ini masih nyantai banget ya, beda sama kalau Cik Evi mungkin udah kelas 12 sudah mau menempuh hidup baru. Aduh, bentar lagi waktunya Kak Steven nanti kelas 12 langsung zup. Ya makanya tahun depan udah kelas 12 ya. Iya, udah kelas 12 nih, udah mau lulus. Gak cepet nyusul. Cepet Ya, banget kan? sekalian gak kelas 11, tahun depan lagi udah kelas 12. Cepet lah. Aduh, Sedih ya. Semangat lah. kuat. Harapannya Ya bisa menjalani dengan lebih santai sebelum akhirnya sebelum waktunya. sebelum naik ke kelas 12. Jujur aku lihat Cik Evi kayak lumayan berat ya. Jadi aku berharap nanti saat aku itu masih tahun depannya lagi sih ya sebenarnya. Cuma kan Gak apa-apa sih, Gak apa-apa ya. sih. Sharing dikit gitu ya. Iya. tahun depan kan udah mulai kelas 12 semester 1, jadi aku berharap bisa menjalani dengan baik. Terus itu sih sebenarnya. Terus aku juga berharap kan jujur aku udah tahu arah karirku kemana. Jadi untuk sekarang aku masih mempelajari lebih dalam. Jadi aku berharap emang di situ passionku emang di situ. Jadi aku bisa menjalaninya dengan sukacita dan aku berharap semuanya lancar. Amin. Kalau harapan kamu apa sih? Hah? Harapan Iya. kamu kalian apa nih? Yang penting lulus. Yang penting nilai nggak ada yang merah. Udah itu aja. Amin. Ini lulus kan kita tahun depan baru kelas 11. Enggak, maksudnya lulus kelas 10 naik kelas gitu. Kirain lulus SMA begitu. Enggak mau cepet-cepet lah. Enggak kuat. Belum kuat. Mentalnya belum terbentuk. Yang lain, harapan yang lain apa aja? Pasti banyak dong. Ini kru belakang nih kira-kira nih apa nih punya harapan apa nih? Audioman Ya nih audioman punya harapan apa nih? Pengen kelas juga sama. Wih, kalian lain yang lain kameramen. Nanti dia. Wow. Audio. Kameramen kita satu lagi? Pengen Widih. Yang ini nih beda nih. Yang ini beda nih. Sepuh nih kayaknya nih. Sepuh, beneran sepuh. mau naik kelas. Oke, kelas. Mereka Basic banget. Ada yang lain? Ya, bagus lah. Widih. Amin. Semoga semua harapan kita di tahun 2024 Tercapai. Amin. Amin. Paling keras. Iya, jadi Amin paling kita serius. dengan kita move on ke 2024 kita harus nge-rate 2023 ini. Waduh. Steven duluan deh kalau gitu. Di rate dong 2023 ini kayak apa nih? Akhirnya dari segi apa nih? Dari segi mungkin bahagianya mungkin bahagia atau mungkin seberapa apa ya Sel? Tantangan Tantangan yang 2023 atau tantangannya yang dihadapi sesusah apa sih? Gitu. Seberapa baik lah ya. Iya. Ya, benar. Mungkin aku bisa 1-10 di angka 8 mungkin ya. Kenapa tuh? Karena ya emang tahun ini emang tadi udah sempat di-mention kan rasanya itu cepet banget. Jadi Iya. emang seseru itu gitu loh tahun ini. Kan Iya. kita habis transisi dari tahun pandemi ya. Jadi emang tahun ini tuh kan emang full kita bisa seru-seruan gitu loh. Iya.
jadi berasanya cepet banget, jadi lumayan menyenangkan walaupun emang ada lah kalanya dimana kita down, susah. Jadi aku kasih 8 Sip. 2023. Cek. Kalau aku sih ya kayaknya ya hampir sama sih gitu, 7,5 deh kalau dari aku. 7,5. Iya, ada komanya. Kenapa tuh? Karena di tahun 2023 ini ada senangnya, ada sedihnya gitu. Dan itu kayak menurut aku oke lah, balance lah dari antara senang sama sedih. Tapi menurut aku kayak lebih banyak senangnya juga gitu kan. Terus banyak juga experience yang aku alami di tahun 2023 ini. Pokoknya banyak pengalaman baru juga yang seru-seru. Terus ya, tapi memang sih 2023 ini rasanya kayak cepet banget. Kayak rasanya tuh aku baru aja kelas 12 tuh waktu itu baru pertama kali masuk kelas 12 tuh sekarang kayak buset udah kelar nih semester 1 nih, dalam lagi udah 2024 gitu. Kayak kok cepet banget 2023 ini, gitulah kira-kira. Kalau dari kalian berapa? Kalau aku Pasaran? 5/10. Waduh, kenapa banget tuh? Enggak belum nih dilihat-lihat nih. Soalnya apa ya? Menurut aku 2023 ini cukup berat buat aku. Jadi ya senang, sedih, kayak benar-benar setara gitu. Kalau buat aku senengnya tuh di awal tahun, sedihnya di akhir tahun. Begitu. Kenapa tuh sedih? Dengar-dengar tahun ini ada yang Waduh, harusnya saya nggak nanyain tuh. Boleh dikat? Lihat aja kan. Iya. Terus Ya nggak soal percintaan juga, karena apa ya? Ya dari faktor pertemanan dan keluarga juga ya ada kontroversi gitu. Jadi ya lumayan membuat sedih, membuat kalau aku bilang stres, walaupun untuk yang kalangan dewasa apa sih remaja kok stres gitu, tapi menurut aku sendiri pribadi stres gitu. Kalau kamu Sel? aku Rate berapa nih? 6 sih kayaknya. Naik dikit gitu, naik dikit. Karena kayak roller coaster. Terus kan ini tahun pertama aku di Ciber. Jadi kayak benar-benar baru, aku beradaptasi dengan teman-teman baru, lingkungan baru, pelajaran pun baru. Culture shock banget atau gimana? Kalau enggak juga sih, tapi ya lebih ke adaptasinya susah. Tapi untungnya aku ketemu teman-teman tercinta, kakak-kakak kelas yang baik, menuntun aku. Hai, Acikiwir. Jangan salting kak, jangan salting. Boleh. Jadi pesan untuk 2023 mengakhirinya gimana nih pesannya? Jujur apa ya, kalau untuk pesan untuk mengakhiri 2023 ini ya terima kasih 2023 telah membuat banyak kenangan di hidupku. Semoga 2024 lebih baik lagi lah ya. Yes. Semoga kenangan buruknya nggak terulang lagi lah. Pergi-pergi ke sana kalian gitu. Kalau Stephen nih, berkesan nggak? ya, mungkin secara keseluruhan udah disebutin ya, jadi dari aku cuma baik dan itu. Singkat banget. Pada jelas gitu ya. Berarti udah rela meninggalkan 2023 karena sesingkat itu. SPJ singkat padat jelas. Yes. Udah siap banget buat welcome 2024 Pilpres. Aduh. Oke. Kalau buat aku sendiri untuk mengakhiri 2023, ya terima kasih 2023 udah menemani aku selama ini. Aku benar-benar banyak dapat pelajaran dari 2023 ini, dan ya semoga di 2024 bisa makin keren, makin seru, dan lebih bahagia. Amin. Aku mah yang penting bahagia. Kalau Selin, yang penting Yang penting masih waras. Iya kan, kewarasan tuh perlu. Waras itu perlu. Ya, jadi yang penting waras. Semoga tahun 2024 bisa dikasih lebih banyak kesabaran, terus kepintaran. ya, aku juga mau. Amin.
lebih ke tentang sekolah. Pelajaran apa yang mau ditingkatkan di 2024? Waduh, sulit yuk. Tua agak. Jangan kayak gitu. 1, 2, 3 gitu. Gerut. Ulang. Udah buang waktu. Oke. Saya duluan. Untuk pelajarannya kira-kira pelajaran apa? Pelajaran hidup atau mata pelajaran itu? Mata pelajaran kan tadi saya bilang lebih ke sekolah. Sekolah. Oh iya, maaf. Kalau untuk mata pelajaran sih jujur ya, aku kayaknya mau ningkatin nilai aku di bagian matematika peminatan. Jujur matematika peminatan aku, ya aku rasa agak-agak kurang. Terus jadi aku mau ningkatin di mata pelajaran matematika peminatan. Terus di bahasa-bahasa juga aku mau ningkatin. Tapi kan di semester 6 ini aku dibilangnya tuh kayak belajar tuh masih ada, tapi maksudnya jarang-jarang dan lebih fokus ke KTI. Jadi mungkin beberapa mata pelajaran itu paling aku tingkatin lagi sih nilainya. Akan tetap aku perjuangkan nilai-nilainya gitu. Kalau bisa naik gitu loh. Walaupun perkiraan gak kepake lagi nilainya gitu. Bener, tapi tetap harus ditingkatin lah ya. Biar bagus juga ini ijazah. Kalau Steven gimana nih? Sebelum aku FKIV matematika minat ya, aku kira bakal jawab musik loh. Aduh, enggak ada. Kan aku udah gak belajar musik. Art nantinya. Oke. Kalau aku mungkin fisika sih. Kenapa? Kok fisika? Kok bisa? Di tahun ini tuh kan aku ngambil 4 ya. Iya. Apa aja tuh? Aku ngambil informatika, matematika lanjut, fisika, sama kimia. Mungkin kalian nanti kalau udah kelas 11 milih juga kan? Iya. Iya, nah. Cuma belum kepikiran. Belum kepikiran kalau aku kan emang karir aku membutuhkan, sebenarnya aku membutuhkan 3 pelajaran informatika, matematika lanjut sama fisika. Nah ini aku cuma buat selingan aja lah ya. Oke. Oke, soalnya kan kimia. Mau masuk apa tuh kira-kira emangnya? Mau jadi apa? Aduh, jangan disebut dong. Ih harus dong. Penasaran nih. Aku teknik informatika. Wih, keren. Kenapa tuh gini? Ya keren aja gitu ya. Emang nggak boleh. Ingin Nggak apa sih. kotak-katik? Kotak-katik. Iya. Informatika. Lanjut. Kalau fisika tuh karena yang tadi aku udah bilang, aku membutuhkan 3 pelajaran, informatika, matematika lanjut sama fisika. Nah 2 ini tuh udah bisa dibilang udah lumayan oke. Sedangkan kalau fisika aku tuh sebenarnya oke-oke aja selama pertemuan itu oke-oke aja. Ujian juga nilainya oke-oke aja, bagus. Tapi nilai kemarin di penilaian tengah semester sama akhir semester tuh jujur kurang memuaskan banget. Jadi mungkin aku pengen lebih, mungkin karena pas biasa itu udah oke-oke aja jadi menggampangkan gitu. Iya. Mungkin kayak gitu. Aku juga sama sekarang ya lihat dari tugas gitu bagus. Iya. Tahu-tahu SAS lah kok nilainya segini gitu. Betul, harus lebih diperjuangkan. Relate. Semangat. Jadi kita jangan cukup tahu aja, tapi kita perlu perlu ningkatin nilai. Perlu mengerti lah, jangan cuma Iya. jangan cuma ditahuin aja ya. Tapi fisika sama Miss Anik seru kok. Betul banget. I love fisika itu. We love Miss Anik. Oke. Kira-kira itu aja kali ya untuk mengakhiri 2023. Aduh. Gimana Misal? Ya aku sih siap. 2023 ditinggalkan. Lu setengah-setengah. Aku sih yes. Aku juga yes. Aku juga yes. Ya jadi Sekian dari kami, terima kasih. nggak gitu. Untuk
Sobat Logik, kalian harus move on dari 2023 ke 2024. Ya karena 2023 sebentar lagi akan menjadi masa lalu. Seperti dia. Waduh. Mention lagi. Terus Ya, jadi Cike sama Kosipan ada kata-kata? Ya, mungkin untuk dari aku ya, untuk Sobat Logik, semangat deh ya di 2024. Terus pelajaran-pelajaran di 2023 yang udah didapat jangan dilupakan juga, apalagi pelajaran yang berharga gitu kan. Nah itu tetap diterapkan, terus diingat-ingat lah ya. Mungkin itu sih dari aku. Kalau Steven? ya sama sih, jangan mengulangi kesalahan yang sama di 2023, harus ada tujuan baru di 2024. Oke. Ya, 2024 harus mulai yang baru. Kita juga akan beralih ke Tahun yang baru, semangat tahun yang baru. baru. Bentar lagi. Iya, bentar lagi ya. Mungkin next episode udah 2024 loh. Iya, pasti kalian gak sabar. Jadi tunggu aja next video. Sebelum itu kita jargon lagi. Kalau Ko Sipet tahu nggak sih jargonnya? Untuk apa tuh? Oh yang tadi itu ya? Iya, tuh. Kita coba bareng-bareng ya sambil lihat ke kamera. Boleh Jadi? diulang, tolong? Oh iya, boleh. Baru lo jika jadi dengerin, apalagi suara Nanti kamu. Oke. Nanti kamunya tunjuk ke kamera. Ya. Ready? Suara logik. Suara logik aja.